hafalkan royong dalam doa. Anak tradisi menari Pakarena, bersosok perempuan suku Makassar, Tutui Kana-kana, Tutui Panggaru. Sambutan Ketua DPD KNPI Takalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Pulih ini adalah murni program yang diinisiasi oleh teman-teman OKP dari bawah. Jadi bukan merupakan program yang lahirnya top down dari program KNPI Takalar, tetapi betul-betul program yang bottom up. Akhirnya kemudian kami respon Pak Bupati bahwa karena melihat program ini konsepnya sangat bagus di tengah pandemi COVID-19, bahwa Kampung Pulih ini adalah kedepannya program pendampingan untuk melibatkan beberapa elemen di Kabupaten Takalar yang kami bungkus dalam konsep pentahelix, ya, melibatkan pemerintah, kemudian organisasi masyarakat dan organisasi pemuda, kemudian pihak dari institusi pendidikan. Dalam hal ini nanti kami akan ada tanda tangan MOU dengan Institut Teknologi Pertanian. Mohon izin Bu Rektor atas untuk pendatangan tersebut. Yang ketiga adalah misalnya nanti akan pihak masyarakat dan perbankan. Jadi dalam kondisi kita yang serba kekurangan dan dalam kondisi COVID seperti ini, maka pertama program-program yang sifatnya bottom up itulah yang diperlukan, karena akan mendorong upaya partisipatif dari masyarakat dan kalangan pemuda untuk bangkit dan tidak ikut dalam berpasrah diri dalam posisi kondisi kita yang serba kekurangan saat ini. Percontohan beberapa usaha atau UMKM yang kemudian dikelola oleh anak-anak muda Takalar. Saya rasa Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Kanita Kafi akan mensupport kita, dan akan mungkin saja ini akan menjadi proyek provinsi dan proyek untuk percontohan di tingkat nasional untuk KNPI, bahwa KNPI aktif dan berperan aktif dalam program pemulihan ekonomi nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya cintai, kita sama-sama cintai semua, Bapak Bupati Kabupaten Takalar, Bapak Dr. Samsari kita. Yang saya banggakan dan kita sama-sama cintai, Ibu PKK Kabupaten Takalar. Yang saya banggakan, yang kita sama-sama cintai, saudaraku Bung Ketua KNPI Kabupaten Takalar, Dr. Asriadi Ali, yang begitu sangat masif bagaimana memperjuangkan tidak hanya urusan kesehatan, tetapi bagaimana mendongkrak perekonomian pemuda di Kabupaten Takalar. Yang saya banggakan dan saya cintai seluruh unsur Forkopimda yang hadir pada hari ini, dari Bapak Kejaksaan atau yang mewakili, Bapak Kapolrestabes, Pak Dandim yang mewakili, Kepala Dinas Pemuda yang mungkin hadir juga pada hari ini di tengah kondisi pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat PPKM. Telah hadir sang inisiator yang telah mencetuskan sebuah ide brilian yang digagas tentunya secara orisinil oleh para pemuda-pemudi di KNPI Takalar. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami di KNPI Provinsi dan juga seluruh pemuda Sulawesi Selatan, karena Dr. selaku Ketua KNPI Takalar telah memberikan role model bagaimana yang mampu kembali menggerakkan kegiatan-kegiatan perekonomian di level
grassroots. Ini adalah sebuah role model yang mampu memotivasi teman-teman yang ada di daerah kabupaten lainnya. Kita aplaus untuk Ketua KNPI Takalar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yang saya banggakan Ketua KNPI Sulawesi Selatan Nanda Nurkanita. Terima kasih atas kedatangannya menjenguk Ketua KNPI dan seluruh OKP yang ada di KNPI Takalar. Saya banggakan Ketua KNPI Kabupaten Takalar, Dr. Asriadi Ali ya. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa ada ide dari bawah, bonus demografi yang dialami Indonesia ini bisa dioptimalkan, dan kemunculan wirausahawan ini memang harus didesain, tetapi yang paling penting bahwa mereka ini punya pola pikir yang benar tentang wirausaha dan punya keinginan yang kuat. Oleh karena itu saya mengapresiasi karena keinginannya dari bawah, bukan keinginannya dari atas. Karena kalau keinginannya dari atas, mungkin ada banyak orang yang trauma akan munculnya kegagalan baru. Jadi ada banyak begitu ya. Nah, karena dia kemunculannya dari bawah, maka kita yakini bahwa orang-orang ini fight. Dia memang pemuda-pemuda yang fight, bertarung di lapangan ya. Dan lebih banyak di antara mereka ini yang diperkenalkan oleh Pak Ketua Dr. Adi kepada saya adalah para kelompok pemuda yang bergelut dengan potensi sumber daya alam. Karena kadang-kadang begini, kadang-kadang kita banyak bikin perusahaan itu banyak bertumpu pada belanja pemerintah, jadi yang banyak jadi kontraktor apa dan sebagainya. Dan salah satu kelemahan terbesar bangsa ini karena bertumpu pada belanja pemerintah. Waktu kita bertumpu pada belanja pemerintah dan kita mengalami kondisi seperti pandemi COVID-19, maka semua menjerit karena belanja pemerintah terbatas. Jadi yang namanya usaha kontraktor belanja pemerintah itu sebenarnya tidak bisa diandalkan sepenuhnya di zaman atau di era sekarang. Jauh lebih bagus kalau kita terjun pada usaha real yang mengolah sumber daya alam. Kalau kita lihat semua orang-orang yang fight, yang sukses, yang sustainable, yang sekarang bertahan di Indonesia itu adalah mereka yang lebih banyak mengandalkan pada mengolah sumber daya alam. Sekarang semua usaha-usaha konstruksi, usaha yang ikuti lelang pemerintah itu menjerit karena sekali lagi dana publik yang dikelola oleh pemerintah dalam APBD itu semua daerah, bahkan ya sampai ke desa, menurut saya itu semuanya berubah menjadi, misalnya di desa-desa itu menjadi apa ya, apa namanya itu, bantuan tunai, bantuan langsung tunai. Jadi tidak mengarah kepada, dan kalau desa kan swakelola ya, tidak mengarah kepada hadirnya pengusaha-pengusaha berbasis lelang proyek-proyek pemerintah. Nah, ini ada yang mengelola greenhouse ya, itu artinya bertumpu pada sumber daya alam, bukan bertumpu pada lelang barang ya. Lelang barang kalau itu kan musiman ya, musiman, mungkin dia dapat lelang sekali setahun ya, tapi kalau ini kan continue. Nah, continue itu padahal kita makan itu bukan mengikuti kontrak lelang barang. Misalnya kita dapat lelang barang sekali setahun, lalu makannya pas dapat kontrak, selebihnya kita tidak makan. Nah, itu kan tidak begitu. Hidup ini butuh makan terus
Nah, yang paling bagus itu kalau dia bisa mengolah sumber daya alam yang menjadi kebutuhan rutin masyarakat, lalu dia hidup dari bisnis semacam itu. Nah, atau kalau bukan sumber daya alam, dia berbasis pada kebutuhan real yang terjadi di masyarakat. Misalnya banyak anak muda yang membangun misalnya usaha, tadi ada konveksi, juga ada misalnya perbengkelan. Karena jumlah motor di Indonesia ini luar biasa. Di Indonesia Timur saja mungkin di Sulawesi Selatan saja ini dalam 3 bulan bisa jutaan orang yang membeli motor. Sekarang kebutuhan motor ini luar biasa. Dan kalau kita punya jumlah keluarga 5 di dalam satu rumah, bisa jadi dia punya motor 5, ya kan? Jadi usaha-usaha seperti itu yang memungkinkan orang untuk tetap sustainable, berkelanjutan, untuk tetap eksis, ya. Tapi kalau pemuda diarahkan untuk kepada lelang barang, menurut saya itu kita ingin mengulangi roadmap membangun wirausahaan itu yang kita sudah tahu bahwa kondisinya akan mengalami kembang kempis di masa seperti saat ini, di masa krisis. Nah, hadirin sekalian, karena dia muncul dari bawah dan dia berbasis pada usaha yang memang real dibutuhkan masyarakat, maka saya optimis bahwa launching Kampung Pulih itu bisa menjadi sukses dan bisa menjadi model untuk bisa diterapkan di tempat-tempat lain. Nah, sekarang tantangannya kalau mau besar, tentu dia membutuhkan supporting, misalnya finance, ya. Jadi memang harus kita didik para pemuda kita ini untuk fight, ya, fight di lapangan. Yang harus dilakukan oleh KNPI sudah saya kira tepat, bahwa dia mendidik punya pola pikir yang benar terhadap apa yang disebut sebagai wira swasta, mendidik karakter sebagai pengusaha, memfasilitasi para pengusaha yang sudah jadi ini kepada lembaga-lembaga yang bisa mendorong tumbuh kembangnya usahanya. Sama ini pentahelix. Jadi tidak ada orang yang bisa sukses sekarang ini kecuali bergandengan tangan. Jadi ada unsur memang masyarakat, ada organisasi seperti organisasi pemuda, ada perguruan tinggi, dan ada pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi. Itu harus kita dorong bersama supaya kita semuanya bisa semacam puzzle itu, ya, semacam permainan itu, kita bisa menutupi apa yang kurang di organisasi lain. Jadi kita sama-sama memberikan supporting pada program Kampung Pulih KNP dengan sama-sama mendoakan mereka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini alhamdulillah kampus ITP kembali bekerja sama dengan KNPI, ya, dalam hal pembinaan dan pendampingan Kampung Pulih KNPI Kabupaten Takalar. Saya kira ini gagasan yang luar biasa, karena tadi, ya, menurut Pak Bung Dr. Adi, ya, dari KNPI Takalar, Ketua KNPI Takalar, bahwa gagasan ini dari bawah, ya, memang masyarakat yang menghendaki munculnya Kampung Pulih. Saya kira ini sebuah contoh yang luar biasa, dan kami dari Institut Teknologi Pertanian Takalar siap, ya, untuk mengawal dalam hal pendampingan teknologi, ya, di Kampung Pulih ini, sehingga pengelolaan sumber daya alamnya itu bisa lebih maksimal, ya, dan lebih produktif. Saya kira itu. Terima kasih. Tentu kami dari KNPI Sulawesi Selatan sangat memberikan apresiasi dan kebanggaan yang luar biasa, dikarenakan di tengah pandemi COVID-19 ini, pemuda KNPI Takalar bersama dengan antusias yang cukup menakjubkan dari para komunitas yang bergabung untuk mendirikan dan meluncing hadirnya Kampung Pulih di seluruh
lapisan masyarakat. Ini adalah sebuah role model yang harus diberikan contoh yang baik untuk beberapa kabupaten yang dalam hal ini juga sama mengalami penganjlokan perekonomian di level grassroots. Nah, untuk itu hadirnya Kampung Pulih ini adalah salah satu momentum untuk mendorong stimulus UMKM seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Bagaimana kemudian mampu menciptakan entrepreneur muda, bagaimana kemudian mampu mempertahankan wirausahaan muda yang hari ini sudah ada dan tetap bisa stabil dalam hal kegiatan perekonomian. Dan tentunya harus beriringan, protokol kesehatan ini harus seiring dengan aktivitas kemasyarakatan, aktivitas ekonomi masyarakat yang ada. Jadi tidak ada lagi karena persoalan protokol kesehatan bisa kemudian memberhentikan aktivitas perekonomian. Tapi Kampung Pulih ini betul-betul bisa mendorong dan memaintenance potensi-potensi pemuda yang ada di level desa hingga kecamatan untuk kembali menghidupkan dan mematangkan proyeksi-proyeksi usaha yang telah digelutinya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi pelaksanaan Kampung Pulih KNPI ini dilaksanakan hari ini, launching itu tanggal 4 Agustus. Jadi nanti lanjut pada tanggal 7 Agustus itu nanti pembukaan di Desa Surut Langit. Jadi setelah pembukaan itu kita langsung masuk di teknis pelatihannya. Jadi nanti pelatihannya ini berlangsung itu dalam waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan itu kita bagi tiga untuk pelatihannya. Nanti 1 minggu itu khusus untuk hidroponik, minggu kedua nanti khusus untuk peternakan, minggu ketiga itu nanti khusus untuk digital marketingnya. Jadi nanti setelah proyeknya itu di Polsel, kita akan lanjutkan ke kecamatan lain di Kabupaten Takalar. Jadi nanti ini untuk pelatihannya nanti 10 kecamatan. Jadi kita bahagi 1 kecamatan 1 bulan. Nanti dalam 1 kecamatan kita rolling untuk semua desa yang ada di kecamatan tersebut. Mungkin